Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternak semua dan Laskar Ngarit di Kabupaten Bangka Selatan dan di seluruh Indonesia. Saya Intan Kumalasari, calon paramedik veteriner pada bidang peternakan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, akan memberikan informasi mengenai mulut dan kuku yang sedang menyerang beberapa ternak sapi di beberapa provinsi di Indonesia saat ini, dan juga pentingnya pelaksanaan vaksinasi pada ternak yang belum terinfeksi. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih PMK. PMK adalah penyakit infeksius yang sangat menular pada hewan berkuku genap. Hewan yang rentan adalah sapi dan babi. Ciri khas ternak yang terkena penyakit ini adalah keluarnya air liur secara berlebihan, terdapat lepuh pada bibir bagian dalam, luar, dan juga lidah, adanya luka pada kuku, dan hewan terlihat pincang serta sulit berdiri. Penularannya yang begitu cepat memberikan banyak dampak kerugian, yaitu penurunan produksi susu, penurunan berat badan, keguguran, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ternak. Cara kita agar ternak kita dapat terhindar dari penyakit ini, selain dengan tetap menjaga kebersihan kandang, kita harus segera melaksanakan vaksinasi PMK pada ternak kita yang belum terinfeksi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian mikroorganisme yang sudah dilemahkan untuk membentuk kekebalan tubuh sehingga tubuh dapat melawan agen penyebab penyakit. Vaksin PMK yang kita gunakan saat ini adalah Aftopor dari Prancis yang memang spesifik digunakan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku. Vaksin ini aman dan sudah direkomendasi oleh pejabat otoritas veteriner Kementerian Pertanian. Sahabat peternak semuanya, mengenai pentingnya vaksinasi akan kita bahas bersama Dr. Hewan Afik yang akan menjelaskan bagaimana pentingnya vaksinasi PMK untuk ternak kita. Sahabat peternak semuanya, kenapa penting sekali memberikan vaksin PMK pada sapi? Ya, yang pertama, sapi yang belum pernah terkena PMK itu belum memiliki kekebalan tubuh, terutama pada virus PMK itu sendiri. Jadi, sangat penting sekali kita memberikan vaksin PMK untuk menghindari dampak kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Kita sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh pada ternak. Kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, salah satunya keuntungan yang pertama, dia semakin sehat karena memiliki kekebalan tubuh terhadap PMK. Kedua, jika ada virus PMK yang menyerang sapi, sakitnya tidak terlalu parah. Ketiga, yakni mengurangi risiko kematian. Karena bisa kita ketahui sendiri, kasus-kasus di Jawa, terutama di Jawa Timur, sapi-sapi yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat atau terlambat mendapatkan penanganan, ada yang sampai kukunya lepas dan ada yang sampai mengakibatkan kematian. Kemudian pengobatan juga, jika awal-awal terkena PMK tidak membutuhkan terlalu banyak obat sehingga kos atau biaya yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Demikian. Sahabat peternak semua pasti bertanya kan, ternak seperti apa sih yang direkomendasikan untuk divaksin? Ternak yang boleh divaksin adalah ternak jantan atau sapi jantan dan betina yang dalam kondisi sehat. Kemudian jika ada anakan sapi atau pedet, maka boleh divaksin di umur di atas 2 bulan atau minimal 2 bulan seperti yang itu. Kemudian jika ada betina yang bunting, sapi yang bunting, maka dengan umur kebuntingan di atas 2 bulan sudah boleh divaksin. Efek samping yang ditimbulkan ada yang berupa bersifat ringan, sedang, atau bahkan tidak bergejala. Namun, jika sahabat peternak menunjukkan gejala seperti demam atau lesu, maka jangan terlalu panik. Sahabat peternak hanya perlu perhatikan bagaimana pakannya dan hubungi dokter hewan terdekat agar dokter hewan terdekat dapat memeriksa dan mengobati sahabat peternak sesuai dengan gejala yang ditimbulkan. Pak Suwarno kemarin kan habis divaksin sapinya, ada nggak keluhan demam atau yang lainnya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya Pak. Nanti ada vaksin kedua sama vaksin ketiga. Mudah-mudahan kondisinya tetap sehat ya Pak ya. Dengan optimalnya pelaksanaan vaksinasi PMK, maka kita dapat mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok
sehingga dapat timbul dampak secara tidak langsung berupa terlindunginya hewan rentan atau hewan yang belum divaksinasi, sehingga penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Bangka Selatan dapat kita tekan dan Kabupaten Bangka Selatan dapat bebas dari penyakit mulut dan kuku. Sahabat peternak, mari kita vaksinasi ternak kita dan tetap menjaga kebersihan lingkungan kandang agar ternak kita dapat terhindar dari terjangkitnya virus penyakit mulut dan kuku yang saat ini sedang mewabah di Indonesia.